Jadi memang Shin Tae-yong ini melihat pemain yang bisa perform itu siapa saja, kemudian akan dia panggil, akan juga dia memberikan menit bermain. So, kenapa kita harus ribut satu sama lainnya? Kenapa kita harus berdebat? Gak akan selesai perdebatan ini. Gak akan selesai. Bahrain saja, ya, yang saya dapat informasinya nih, karena nanti kan lawan kita ya, mereka juga ada menaturalisasi 3 pemain. Padahal mereka bukanlah pemain, saya gak yakin. Kesempatan untuk Ole Romeni dan Ian Maatsen bergabung dengan timnas Indonesia. The good players like Bellingham, Foden, between the lines, we didn't control the game. We made some changes to control back in the game, and the feeling was in the last 20 minutes that we were the better team, attacking more. But then was the knockout in, I think it was 90 minutes. A great goal, but Beberapa pemain keturunan Indonesia, termasuk Ole Romeni dan Ian Maatsen, tidak mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Apakah ini saat yang tepat bagi mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Timnas Belanda akan bertanding melawan Jerman dan Hungaria dalam UEFA Nations League 2024/25 pada bulan Oktober mendatang. Pelatih Ronald Koeman telah memilih 26 pemain, termasuk Tijani Reijenders, namun beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Ian Maatsen tidak termasuk dalam skuad. Pemain lain yang juga tidak dipanggil adalah Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manhoef, Pascal Struijk, dan Ole Romeni. Ian Maatsen, bek berusia 22 tahun, sebelumnya pernah dipanggil untuk Piala Eropa 2024, meski tidak diturunkan. Baru-baru ini, akun Instagram resmi Oranye Indonesia memposting foto Ian Maatsen bersama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Miss Hilgers, yang memicu spekulasi apakah Maatsen akan dinaturalisasi untuk membela Indonesia. Selain Maatsen, Kevin Dix dan Ole Romeni juga diisukan akan memperkuat timnas Indonesia. Namun, Romeni sebelumnya dilaporkan mengalami kendala dalam mencapai kesepakatan dengan PSSI. Sepak bola Indonesia mungkin akan segera kedatangan 2 bintang baru. Ole Romeni dari FC Utrecht dan Hairor Yedewal dari Royal Antwerp FC dikabarkan menjadi incaran utama PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Ole Romeni, striker muda bertalenta dari FC Utrecht, telah menarik perhatian PSSI. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Romeni menunjukkan potensi besar di Liga Belanda. Meski biasanya beroperasi di sayap kanan, pemain ini memiliki naluri gol yang tajam. Terbukti dari 2 gol yang ia lesakkan dalam 5 penampilan awalnya musim ini. Kemampuan Romeni mengeksekusi peluang diyakini dapat menjadi jawaban atas hambatan produktivitas gol yang selama ini dihadapi timnas Indonesia. Di sisi lain, Hairor Yedewal juga masuk radar PSSI. Gelandang Royal Antwerp FC berusia 27 tahun ini memunculkan dugaan ketertarikannya pada timnas Indonesia. Perbincangan hangat di kalangan supporter tanah air dipicu oleh tindakan Yedewal yang menambahkan lambang bendera merah putih pada profil Instagram pribadinya. Langkah kecil namun signifikan ini dari mantan penggawa Crystal Palace tersebut dianggap sebagai isyarat positif akan kemungkinan bergabungnya ia dengan skuad Garuda. Kehadiran 2 pemain berlatar belakang Eredivisie ini dipandang sebagai langkah strategis PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Romeni dan Yedewal memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, yang diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Meski demikian, proses naturalisasi bukanlah perkara mudah dan membutuhkan negosiasi yang cermat dari pihak PSSI. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dalam wawancara dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube Bebas, mengisyaratkan adanya rencana naturalisasi 1-2 pemain dalam waktu dekat. Kami sedang dalam proses negosiasi.
Meskipun tidak mudah, kami optimis bisa meyakinkan mereka, ujar Arya. PSSI menargetkan Oktober tahun 2024 untuk memulai proses naturalisasi pemain pertama, dengan kemungkinan pemain kedua diproses pada November tahun 2024. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Kehadiran Romeni dan Riedewald bisa membawa dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Pengalaman mereka di Liga Top Eropa diharapkan bisa menular ke pemain lokal dan mengangkat standar permainan tim nasional. Meskipun PSSI menunjukkan ketertarikan terhadap kedua pemain tersebut, proses naturalisasi tetap menjadi tantangan tersendiri. PSSI harus mengatasi berbagai kendala, mulai dari birokrasi yang rumit hingga pertimbangan karir kedua pemain. Keputusan untuk beralih ke warganegaraan bukan perkara sepele, mengingat keduanya masih berpeluang membela negara kelahiran mereka. Namun demikian, jika upaya ini berbuah manis, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan mengalami lompatan kualitas yang signifikan. Kehadiran pemain sekaliber Romeni dan Riedewald berpotensi mengangkat standar permainan dan daya saing timnas di kancah internasional. Penggemar timnas Indonesia kini menanti dengan antusias perkembangan lebih lanjut dari proses naturalisasi ini. Jika berhasil, Romeni dan Riedewald bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia di turnamen-turnamen mendatang. Penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, Ole Romeni, mulai menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram pribadinya, yang menimbulkan spekulasi bahwa Romeni mungkin akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kemampuannya mencetak gol secara konsisten di level klub membuatnya dianggap sebagai prospek yang menjanjikan. Dalam beberapa bulan terakhir, Romeni dikabarkan telah berkomunikasi dengan Erick Thohir terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Dengan ketajamannya di depan gawang, Romeni dipandang bisa menjadi opsi baru di lini serang Indonesia, memberikan lebih banyak variasi strategi bagi pelatih. Namun, harapan tersebut tampaknya mulai meredup setelah sebuah unggahan di akun Instagram Romeni baru-baru ini menarik perhatian. Dalam postingan itu, Romeni menulis pesan yang syarat makna, yang banyak dianggap sebagai tanda bahwa proses naturalisasinya mengalami hambatan. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, banyak yang menafsirkan kata-kata dalam unggahannya sebagai petunjuk bahwa situasi belum sesuai harapan. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.